Oke, gue Billy dan saat ini gue lagi ada di Sko Indonesia. Dan minggu ini, kali ini gue mau ngajarin lanjutan dari basic legato teknik yang berhubungan dengan hammer on, yaitu adalah pull off. Nah, apa itu pull off? Singkat kata, pull off itu adalah kebalikannya dari hammer on. Maksudnya apa? Jadi kayak gini. Kalau hammer on, kita menggunakan teknik legato dasar untuk bisa achieve note yang lebih tinggi, kayak misalnya dari do ke re gitu ya. Kalau pull off, kita melakukan kebalikannya. Dari nada yang lebih tinggi, turun ke nada yang lebih rendah. Tapi hanya dengan melakukan satu sequence doang, yaitu sekali petik doang. Nah, untuk cara achieve-nya ini agak sedikit mirip seperti hammer on, tetapi cara pikirnya juga mesti agak sedikit kita putar balik. Jadi seperti ini. Kalau misalnya anggap aja kita mau start dari senar ketiga, fret ke-7, berarti dari nada re. Nah, terus kita mau target note-nya ke nada do. Berarti misalnya ada di fret ke-5, senar 3, tepat 2 fret di belakangnya doang. Nah, kita pertama akan menggunakan jari kita, entah mau pakai jari telunjuk, jari manis, atau jari kelingking bebas, kita akan tekan dulu. Nah, dalam konteks ini gue menggunakan jari manis, kenapa? Karena ini sekali lagi adalah jari yang paling efisien secara posisinya. Nah, berikutnya adalah kita mau tekan note targetnya kita dulu. Jadi, kalau misalnya kita dari re mau turun ke do, kita mesti tekan do-nya juga. Jadi berbeda dengan tadi, yang hammer on itu kalau yang minggu sebelumnya dalam posisi tidak neken. Nah, kalau ini kita mesti tekan semua. Jadi misalnya, gue sebelum mau turun pull off, gue akan tekan dulu do-nya, tapi juga re-nya gue tekan. Jadi seperti ini. Nah, setelah kita udah selesai seperti itu, berikutnya adalah kita ingin melepas jarinya kita yang dari nada tinggi ini turun ke target note-nya kita. Dalam konteks ini dari nada re yang ada di senar ketiga fret ke-7 turun ke do yang dimana ada di senar 3 fret ke-5. Seperti ini. Sekali lagi. Jadi kayak gitu doang sebenarnya kelihatannya. Simple banget kan? Nah, ini adalah jebakan Batman yang kalian mesti perhatikan baik-baik. Yang banyak orang nggak tahu tentang pull off ini adalah efisiensi dari ketika kita melepas jari tersebut untuk melakukan pull off tersebut ya. Jadi kayak gini maksudnya. Kalau kita lihat sekilas dari video, seolah-olah itu adalah seperti gue hanya melepas jari manis gue. Seperti itu doang ya kan. Tapi kalau misalnya kalian slow motionin ya, kalian akan melihat bahwa ada gerakan tersembunyi yang gue lakukan yang hasilnya adalah ketika gue melepas jari manis tersebut, gue masih tetap bisa mengeluarkan suara nada berikutnya tanpa perlu petik lagi. Jadi gini triknya. Ketika kalian ingin melakukan pull off, entah dengan menggunakan jari tengah, jari manis, atau jari kelingking, itu sebenarnya gue ada satu movement yang seperti nyentil senarnya tersebut dengan menggunakan jari ini. Jadi kalau misalnya ini senar gitu ya, kalau tipikalnya kita mau lepas kan jari kita, ya kita cuma lepas gini doang. Nah, ini kalau kalian lepas lurus kayak gini doang, senar kita nggak akan bengkok. Jadi nggak ada suaranya sebenarnya kan. Tapi kalau misalnya kalian dengan menggunakan jari kalian, ketika kalian lepas, ini kalian agak sentil ke bawah, senarnya akan ikutan bengkok. Dan ketika kalian lepas, senarnya akan balik. Dan ini yang akan membentuk suaranya. Nah, di sini konteksnya adalah kalau gue dengan menggunakan jari manis, ketika gue mau pull off, gue akan sentil jari gue ke bawah atau ke atas, tergantung gue mau pull off-nya ke arah mana. Dan ini yang akan menghasilkan suara pull off tersebut. Perhatikan baik-baik. Ini adalah gerakan pull off yang betul. Jadi sekarang misalnya gue ingin ketika gue lepas jari manis gue sentil ke arah bawah. Berarti kalau kita mainin dengan sangat-sangat slow motion, gerakannya itu adalah seperti ini. Jadi kalau dilihat, ini movementnya gue tuh kayak ada nyentil, entah mau pakai jari tengah atau jari manis, gue ada menyentil ke bawah seperti ini. Kayak begitu. Nah, kalau gue lagi mainnya slow motion, ya suaranya pasti jelas lebih susah untuk keluarnya. Tapi kalau gue melakukan ini dengan cepat, hasilnya adalah seperti ini. Nah, tadi kalian ngedengar kan, ada suara yang nadanya itu seperti ke bending kalau gue lagi mainin slow motion. Dan itu adalah hasil ketika gue melakukan sentilan sedikit ke senarnya. Entah kalian bisa sentil ke bawah seperti ini, atau kalian sentil ke arah atas. Ya, jadi dua movement ini kalian bisa lakukan sebebas kalian, senyaman kalian. Ini sekarang adalah exercise ideal menurut gue. Jadi exercise-nya sebenarnya mirip banget dengan hammer on. Ya, dimana kalau hammer on kan, ya kalian udah tahu ya. Kalau kalian nggak tahu, kalian tinggal cek aja di video sebelumnya. Kalau pull off, kita melakukan seperti terbalik. Jadi seperti ini.
Misalnya sekarang gue ingin melakukan yang latihan yang independennya dulu. Untuk contohnya, gue akan menggunakan senar 1 dengan jari telunjuk gue ada di posisi senar 1 fret ke-5. Nah ini berarti kalau kalian lihat secara dari penjariannya, jari tengah gue ada di fret ke-6, jari manis di fret 7, jari kelingking di fret 8. Nah di sini gue akan start dari jari kelingking dulu dan gue akan melakukan seperti ini. Petik, pull off. Berikutnya jari manis, pull off. Jari tengah, pull off. Maju lagi. Dan lakukan hal itu. Dan hal itu diulang sampai beberapa kali. Sampai jari kalian berasanya nyaman untuk dimainkan. Kayak begitu. Itu adalah dasarnya. Kalau misalnya kalian ingin menggabungkan dengan scale, misalnya seperti pentatonic scale yang di minggu lalu kita sudah pelajari, bisa juga, tapi sekarang posisinya terbalik. Kita start dari senar 1 fret ke-8, jari kelingking, dan di sini gue akan melakukan seperti ini. Naik ke senar 2, senar 3, senar 4, senar 5, senar 6. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Nah, dari latihan ini, gue ingin kalian untuk memastikan baik-baik bahwa senarnya itu kalian cukup petik sekali aja, yaitu di note yang pertama, dan berikutnya kalian tinggal melakukan pull off. Jangan sampai kalian petik semuanya, karena itu jadi bukan pull off lagi. Jadi itu adalah sesi pull off di minggu ini. Saat ini gue menggunakan SCO SST 250 Novo Series. Jadi bagi kalian tertarik ingin membeli gitar ini, kalian bisa cek langsung ke toko musik terdekat.